Steve Jobs, siapa yang tidak mengenal nama tersebut? Nama yang sangat melegenda dan telah menjadi tokoh dunia, khususnya dalam dunia teknologi. Namanya menjadi ikonik, demikian juga perusahaan yang telah ia dirikan, Apple. Lalu, kira-kira apa saja inspirasi dari sepak terjang dan pemikiran Steve Jobs di buku ini? Yuk, kita ikuti terus video ini bersama-sama. Selamat datang di channel Sudut Pinggir dan terima kasih atas kunjungannya. Kali ini saya akan membahas seorang tokoh legendaris abad ini, khususnya di dunia teknologi, yaitu Steve Jobs. Kita akan membahas pemikiran dan proses kreatif Steve Jobs dalam membesarkan Apple yang saya ambil dari buku berjudul Inside Steve Brain, Menyikap Rahasia Pemikiran Pendiri Apple, karangan Leander Kahney. Buku ini terdiri dari 8 bab, namun saya hanya membedah dari bab 1 sampai bab 6 karena saya anggap kilatan pemikiran Steve Jobs yang out of the box lebih kelihatan di 6 bab ini. Ikuti video ini sampai tuntas, jangan di skip. Semoga kalian mendapatkan insight yang siapa tahu bermanfaat bagi hidupmu kelak. Steve Jobs merupakan sosok yang luar biasa hebat. Karena sedemikian hebatnya, sebagian menyembahnya bagaikan dewa, tentu dalam tanda kutip. Namun dia juga sosok yang kontroversial. Cerita-cerita epiknya yang kasar dan pemarah juga sudah melegenda. Steve Jobs konon biasa memecat orang dengan hanya sebuah email dan bahkan ketika ada di lift. Meskipun ini juga dibantah oleh staf pribadinya. Banyak buku yang membahas sifat pemarah Jobs, sebagaimana banyak buku yang mendewakannya. Buku ini tidak berbicara pada dua kutub itu, namun mencoba bercerita tentang pemikiran Jobs yang mengagumkan, bagaimana proses kreatif pemikiran itu sehingga terjadi akhirnya mampu melahirkan serangkaian produk Apple yang hebat. Nama lengkap Steve Jobs adalah Stephen Paul Jobs. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dia dan Steve Wozniak mengembangkan perusahaan Apple Computer. Ia pun berhasil mempopulerkan konsep komputer rumahan dengan produk bernama Apple II. Tentu kita mengetahui saat itu komputer identik dengan perusahaan dan berukuran besar. Kisah suksesnya dimulai ketika dia berusia 20 tahun. Dia dan Steve Wozniak mulai membangun perusahaan. Dia membangun dan mengembangkan Apple di garasi. Kemudian dalam tempo 10 tahun berikutnya, Apple benar-benar menjadi perusahaan besar dengan aset hingga 2 miliar US dollar dan 4.000 karyawan. Saat itu, Apple mengeluarkan produk bernama Macintosh dan sering disingkat dengan Mac. Sayangnya, ketika Steve Jobs berusia 30 tahun, dia dipecat dari Apple. Tentu hal itu sangat menyakitkan karena ia dipecat dari perusahaan elektronik yang ia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Namun ternyata kisahnya belum selesai. Ia kemudian kembali lagi ke Apple menjadi pahlawan penyelamat. Ia menyelamatkan Apple dari perusahaan yang payah dan nyaris bangkrut dengan serangkaian produk canggih, iPod, iPad, dan iPhone. Jobs kemudian membawa Apple kembali menjadi perusahaan yang besar hingga saat ini. Bab 1 ini menceritakan bagaimana Jobs yang kembali memimpin Apple yang bergegas bekerja dengan cepat tanpa menunggu lama. Melihat realita kondisi Apple yang payah dan nyaris bangkrut, maka mau tidak mau Steve Jobs harus segera mencari solusinya. Salah satu julukan Jobs adalah Mr. No. Jobs sering mengatakan fokus, yang itu artinya tidak. Maka apa maknanya? Jobs menganut prinsip kesederhanaan dalam perangkat buatannya. Steve Jobs tidak ingin perangkatnya berjibun fitur, namun sebenarnya tidak dibutuhkan. Sesuatu yang tidak perlu maka akan ia buang atau ia katakan tidak, meski orang lain memprotesnya dan menganggap hal itu sebuah kesalahan besar. Namun keputusan Jobs yang kelihatan melawan arus itu di kemudian hari terbukti benar dan menguntungkan Apple, baik dari sisi citra maupun keuntungan finansial. Beberapa contoh yang bisa kita sampaikan. Pertama, saat meluncurkan Mac G3, Jobs menghilangkan floppy disk atau disket yang saat itu sangat populer sebagai alat penyimpan dan transfer data. Publik menolak keputusan itu, demikian juga kalangan pers.
Namun Apple tetap kokoh. Jobs melihat era floppy disk telah berakhir karena transfer data akan beralih melalui internet dan USB. Dan terbukti selanjutnya USB dan internet semakin populer dan mengubur disket. Prinsip kesederhanaan Apple juga diwujudkan dalam varian produk. Apple ketika mengeluarkan produk tidak banyak memberikan varian produk kepada pelanggan. Akhirnya Apple bisa berkonsentrasi menghadirkan produk berkualitas dan diterima pasar. Contohnya adalah iPod, bisa menguasai 80% pasar Amerika. Berbeda misalnya dengan Sony yang untuk produk Walkman mengeluarkan 600 varian. Efeknya, Sony harus mengeluarkan tenaga, pikiran, finansial yang lebih, dan itu cukup melelahkan dan memusingkan. Salah satu kejeniusan Steve Jobs juga terlihat pada strategi penjualan. Di saat orang menyarankan Jobs untuk menjual secara borongan ke korporat dengan margin kecil namun dengan pembelian besar, Jobs memilih langsung menjual kepada pelanggannya. Meski jumlah pelanggan kecil, namun margin per produknya sangat besar, bukti sukses. Pundi-pundi keuntungan Apple kemudian menggelembung sedemikian besar. Perbandingannya sebagai berikut. Margin Dell hanya 6,5%, margin Hewlett Packard bahkan hanya 5%, sedangkan Apple bisa meraup 25%. Luar biasa. Pada tahun 2007, Dell merupakan pabrik komputer terbesar dan meraup 30% bangsa Amerika, sedangkan Apple hanya ada di urutan ketiga dengan hanya 6,3%. Namun, dalam laporan keuangan, Apple melaporkan keuntungan 818 juta US dollar, sedangkan Dell yang menjual 5 kali lebih banyak hanya melaporkan keuntungan 2,8 juta US dollar. Bab kedua bercerita bagaimana berkuasanya Steve Jobs di Apple. Tentu ini tidak lazim, namun berhasil. Jobs benar-benar berkuasa memimpin Apple, bisa dikatakan dari A sampai Z. Semua hal, sampai yang detail-detail, sampai yang ke pixel demi pixel, ia perhatikan. Kalau ia tidak puas, maka ia akan kritik habis insinyur yang membidanginya. Kalian manusia bodoh, katanya tambah basa-basi kalau ia kecewa. Begitulah gaya Jobs. Suatu ketika ketin insinyurnya saat berdesain Mac OS yang mengecewakan. Lalu Jobs menjelaskan detail-detail yang tidak ia sukai. Lalu karena tekanan yang hebat itu, tim insinyur itu bekerja habis-habisan dan akhirnya bisa memuaskan Steve Jobs. Begitulah metode Steve Jobs untuk mengeluarkan prestasi terbaik dari para insinyurnya. Pemikiran Steve Jobs yang unik adalah menganggap semua manusia adalah bodoh yang tidak tahu apa yang dia dibutuhkan. Semua orang bodoh, maka harus diciptakan alat yang mudah dioperasionalkan. Jobs berpendapat tidak perlu mengadakan survei untuk mencari tahu apa kebutuhan pelanggan. Ia tidak percaya survei. Ia sependapat dengan Henry Ford yang berpendapat kalau ia bertanya ke masyarakat apa yang dibutuhkan, maka mereka pasti akan menjawab kuda yang cepat, bukan mobil. Maka munculnya iPad, iPod, dan iPhone yang luar biasa itu bukan berdasarkan keinginan pelanggan, tetapi berdasarkan pemikiran Jobs yang meyakini pelanggan butuh itu semua. Dan ternyata benar, semua produk itu diterima dengan antusias oleh pelanggan. Ide jenius lain dari Steve Jobs adalah munculnya toko online iTunes. Mengapa iTunes diciptakan? Mengapa orang mau membayar $1 untuk sebuah lagu, sementara mereka bisa mendapatkan gratisan di luar sana? Jelas itu ide gila. Namun Steve Jobs tetap meyakini idenya. Pengalaman, experience, kata Steve Jobs. Pengalaman bahwa hanya satu klik orang bisa mendapatkan sebuah lagu dengan kualitas terjamin. Kita tidak bisa menyakitkan orang untuk berhenti mencuri, kecuali memberikan wortel daripada tongkat. Dan terbukti, iTunes kemudian sukses dan terjadi jutaan transaksi setiap harinya. Bab ketiga ini menceritakan bagaimana perfeksionisnya seorang Steve Jobs. Jobs ingin agar semuanya sempurna, bahkan sampai yang detail dan remeh sekalipun. Misalnya saja ketika sesi latihan presentasi produk, ia berulang kali meminta sorot lampu yang tepat, hingga akhirnya diulang berulang kali. Permintaan ini dilakukan dengan sangat keras, hingga wartawan Time yang hadir keheranan. Namun begitulah Jobs, ia ingin semua sempurna. Bentuk perfeksionis yang lain adalah ia ingin agar produk Apple benar-benar sempurna.
hingga pekerjaannya melibatkan semua divisi secara bersamaan, bukan berurutan. Brainstorming dilakukan terus-menerus hingga prototipe bolak-balik diperbaiki atau bahkan dibatalkan sama sekali. Jobs menyertakan semua orang. Jobs berpendapat urusan desain bukan urusan ahli desain semata, namun juga urusan ahli teknik, ahli pemrograman, dan ahli pemasaran. Semua dilibatkan untuk mengetahui bagaimana desain itu bekerja. Salah satu tindakan Jobs yang menarik adalah ia benar-benar hanya memperkerjakan orang-orang yang berkualitas hebat atau bernilai A dalam timnya. Semua harus bernilai A, dan ia memecat orang yang tidak berkualitas. Jobs selalu mencari kualitas tertinggi dari orang, produk, dan iklan. Ia percaya tim kecil yang berkualitas A lebih baik dari ratusan orang. Jobs dengan gaya sarkasme selalu membagi segalanya menjadi dua. Kalau orang tidak jenius, ya bodoh. Kalau barang tidak bagus, ya sampah. Maka baginya pulpen terbaik adalah pilot, yang lainnya sampah. Dengan gaya seperti itu, seluruh karyawan Apple kemudian bekerja mati-matian, menyajikan kriteria terbaik di divisinya masing-masing, hingga akhirnya lahirlah produk-produk Apple yang berkualitas. Salah satu istimewanya Steve Jobs adalah ia mempunyai semangat yang sangat besar untuk membuat produk hebat dengan kerja yang sangat keras. Semangatnya itu bisa menular, dan ia tularkan kepada timnya. Digambarkan, bahkan untuk melahirkan Mac, tim Mac harus bekerja seperti budak hampir 3 tahun. Bahkan mereka bekerja selama 90 jam seminggu, atau sama dengan 15 jam sehari kalau seminggu bekerja 6 hari. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka bisa begitu bersemangat? Tentu semua tidak bisa dilepaskan dari sosok Jobs yang telah menjelma menjadi motivator hebat. Rahasianya, Steve Jobs bisa meyakinkan timnya bahwa pekerjaan mereka bukan sekedar menghadirkan produk semata, tetapi menghadirkan perubahan kehidupan. Itulah hebatnya Jobs, motivasinya selalu menyengat dan membakar. Jobs seorang yang pintar dengan diplomasi menyengat untuk mendapatkan keinginannya. Suatu ketika, Jobs ingin merekrut CEO Pepsi, John Sculley, untuk bergabung dengan Apple. Namun, Sculley awalnya tidak berminat. Steve Jobs berkali-kali bertemu, dan dengan diplomasi menyengat, ia berkata kepada Sculley, "Apakah engkau akan seumur hidup berjualan air gula atau menghadirkan produk untuk sebuah perubahan?" Karena kata-kata itulah, akhirnya John Sculley bergabung dengan Apple. Semangat Jobs yang luar biasa, meluap-luap. Dalam taraf tertentu dianggap teror bagi karyawannya. Hampir semua orang pernah mendapatkan tekanan darinya. Jobs memakai metode tongkat dan wortel, dan ada kelegaan ketika ia telah pergi dengan menyebutnya terorisnya telah pergi. Ini tentu menarik. Namun uniknya, mereka juga menaruh rasa hormat yang luar biasa. Mereka tidak membayangkan nasib Apple tanpa kehadiran Steve Jobs dengan kepemimpinan dan karisma yang luar biasa. Inovasi dan kreativitas seakan telah menjadi trademark Apple. Banyak produk-produk Apple yang begitu hebat hingga telah melampaui harapan publik. Berkali-kali Apple diganjar sebagai perusahaan yang paling inovatif, mengalahkan Toyota, Microsoft, dan lain-lain. Lalu dari mana datangnya inovasi itu? Apakah dari kilatan-kilatan pemikiran Jobs semata? Marilah kita lihat beberapa fakta berikut ini. Pertama, Steve Jobs sebenarnya menekankan jangan sekali-kali konsentrasi pada inovasi. Ia melarang hal itu. Ia justru menekankan untuk konsentrasi dan fokus ke produk. Ketika hasrat untuk melahirkan produk yang hebat, maka dengan sendirinya inovasi akan muncul. Kedua, sekali lagi, Jobs menekankan produk. Produk yang hebat akan membuat magnet yang besar. Yang ketiga, jangan malu mengambil ide orang lain. Apple dalam beberapa hal juga mengadopsi ide-ide orang lain. Ia memperhatikan tren industri, tren teknologi, dan semua hal. Bahkan Jobs menggemari arsitektur, seni, dan desain. Keempat, dengarkan pelanggan. Salah satu inovasi Apple adalah Genius Bar, sebuah layanan kepada pelanggan dengan cepat, hanya dalam hitungan beberapa hari saja, sebagaimana layanan Binatu.
Biasanya, dulunya pelanggan yang merservis perangkatnya butuh waktu yang lama dan tidak tentu. Awalnya, Job ragu untuk mengadopsi usul tersebut, khawatir tidak bisa melayani pelanggan karena tidak ada teknisi yang memadai. Namun, ia diyakinkan bahwa banyak anak muda yang memahami komputer, dan akhirnya Job menyetujui adanya Genius Bar. Oke kawan, cukup sekian. Kalau kalian anggap tayangan ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Kami berterima kasih kalau video ini kalian bagikan di media sosialmu. Salam.